kembali lagi di channel aku. Nah, ini di materi tema 2, subtema 3 ya. Kemarin sudah ada materi bahasan subtema 3 yang pertama, ini yang kedua. Nah, di materi sebelumnya sudah dijelaskan beberapa tentang menyayangi tumbuhan. Kali ini akan dibahas lagi tentang materi yang berkaitan tentang menyayangi tumbuhan. Nah, sebelum lanjut ke materinya, wajib banget buat kalian untuk like, comment, share, dan subscribe ya, agar channel aku semakin berkembang. Dalam materi ini diceritakan bahwa di sini keluarga dari si Dayu. Nah, keluarga dari Dayu itu sedang bercakap-cakap di teras rumahnya. Mereka bercerita tentang kegiatan yang dilakukan pada hari itu. Nah, tiba-tiba Dayu teringat dengan tugas yang belum ia kerjakan. Kira-kira kalian pernah nggak sih lagi ngobrol terus tiba-tiba lupa, oh iya ada tugas yang belum dikerjakan. Pernah nggak sih kayak gitu? Pasti beberapanya ada yang pernah kayak gitu ya. Nah, tugas Dayu setiap hari adalah menyiram tanaman di halaman rumah. Nah, kalau tugas kalian di rumah itu kira-kira setiap hari ngapain sih? Pasti ada yang menyapu juga ya. Ada kira-kira yang menyapu? Nah, atau pasti kalian mempunyai tugas lainnya, membersihkan kamar atau belajar. Nah, belajar itu setiap hari wajib, harus ya. Nah, biasanya di setiap keluarga itu memiliki tugas dan kewajiban masing-masing. Misalnya kamu dan adikmu. Adikmu ditugaskan untuk menyiram tanaman, sedangkan kamu ditugaskan untuk mencuci pakaian. Nah, itu adalah tugas dan kewajiban masing-masing. Tadi kan cerita tentang keluarga dari si Dayu. Untuk kali ini ibu ingin tahu cerita kalian selama menikmati libur 2 minggu ini. Nah, 2 minggu ini kan kalian nggak mengerjakan tugas, paling belajar sendiri. Nah, ibu ingin kalian membuat cerita kegiatan apa saja yang kalian lakukan selama 2 minggu ini. Tentunya ditulis dalam bentuk paragraf. Dan tulisan kalian harus rapi. Dan jangan terlalu banyak ada coretan di dalam tulisan yang kalian buat. Ceritakan yang memang benar-benar cerita kalian. Jangan mengada-ngada atau kalian membuat cerita yang tidak kalian lakukan. Ya, nanti cerita terbaik tentunya akan ibu berikan nilai yang paling besar. Yuk langsung lanjut ke materi yang selanjutnya. Materi selanjutnya ibu akan membahas tentang hutan. Nah, pernahkah kalian ke hutan? Kira-kira siapa yang pernah ke hutan? Nah, pasti beberapa ada yang pernah. Nah, kira-kira kalian tahu tidak hutan tembakau? Kalian tahu pohon tembakau? Nah, nanti pohon tembakonya akan ibu tuliskan atau sisipkan di sini ya. Kalian bisa pause video ini sebentar. Orang-orang itu sering menyebut hutan tembakau atau pohon tembakau sebagai sabuk hijau, yang artinya kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Nah, hutan bakau ini untuk melindungi garis pantai dari pengikisan. Nah, hutan bakau juga meredam gelombang besar, termasuk tsunami. Nah, pasti kalian sering banget melihat banyak tumbuhan tembakau kalau kalian lewat jalan tol. Nah, jalan tol Nusa Dua itu banyak sekali ada tumbuhan tembakau. Nah, itulah salah satu manfaat atau tujuan ditanamnya pohon tembakau di sana. Diperlukan kerjasama warga sekitar untuk menjaga pertumbuhan hutan bakau ini agar dia tidak punah dan hidupnya atau tumbuhnya itu dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia ya. Tentunya itu sangat bermanfaat karena bisa meredam gelombang tinggi. Nah, itu kan sangat bermanfaat ya bagi kita atau bagi mereka yang tinggal di dekat-dekat pantai. Nah, ada 2 hal penting yang harus dilakukan untuk merawat hutan bakau, yaitu penyiangan dan penyulaman. Nah, penyiangan ini dilakukan untuk membasmi hama yang menyerang hutan tembakau. Nah, adapun penyulaman itu adalah
penggantian pohon bakau mati. Maksudnya apa? Jika ada pohon bakau yang mati, itu langsung ditanamin kembali pohon bakau yang masih baru. Nah, tujuannya agar pohon-pohon bakau ini dapat tumbuh secara seragam ya, agar bersamaan gitu tumbuhnya. Pohon-pohon bakau yang telah ditanam mestinya dijaga, selalu dijaga pertumbuhannya dengan baik ya, harus dijaga dengan baik. Nah, selain bakau, tumbuhan yang lain pun harus dijaga dengan baik dan dirawat juga. Apapun itu, kalau tidak dirawat akan mati ya. Jadi kalian jika memiliki tanaman atau memiliki hewan peliharaan harus dirawat, dijaga dengan baik. Nah, kepiting, kalian pernah melihat kepiting? Nah, kepiting itu biasanya menggigit batang anak pohon bakau. Pertumbuhan kepiting ini di sekitar hutan bakau mesti dikendalikan ya, harus dikendalikan biar si kepiting ini tidak tambah banyak dan menyebabkan si tembakau ini mati. Nah, ombak dan binatang pemakan daun juga terkadang merusak. Namun manusialah yang paling banyak menyebabkan kerusakan hutan bakau. Bibit dan pohon bakau muda sering terinjak oleh pencari ikan dan kepiting. Nah, di hutan bakau ini biasanya banyak sekali petani atau nelayan, pemburu kepiting dan pemburu ikan itu berkeliaran di sana. Tentunya itu sangat mengganggu pertumbuhan si bakau ini. Maka dari itu kita sebagai manusia yang bisa merawat bakau harus memperhatikan itu. Memang boleh mencari ikan dan kepiting di sana, tapi kalian harus memperhatikan ekosistem dari bakau agar tidak merusak kelangsungan hidup dari pohon bakau tersebut. Nah, dari penjelasan itu kalian sekarang mengerjakan latihan yang ada di halaman 129 ya. Kalian tulis pertanyaannya dan buat jawabannya dengan singkat dan jelas. Nah, segitu dulu untuk materi dan tugas kalian hari ini. Jika kalian suka, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Agar channel aku semakin berkembang dan aku semakin semangat lagi dalam membuat video pembelajarannya. Oke, see you the next video untuk materi selanjutnya. Bye-bye.